Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat pertama tadi mungkin kita sudah tahu, sudah sering dibacakan oleh khatib, penceramah, para ustadz, bahwa puasa ini telah diwajibkan bukan hanya kepada kita, tetapi juga oleh umat yang terdahulu, baik pada umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa. Kemudian Allah katakan puasa itu untuk menjadikan hamba yang bertakwa. Kenapa bertakwa? Di ayat yang kedua Allah katakan takwa karena surga itu diciptakan, dibuat oleh Allah, di mana luasnya surga seluas langit dan bumi, dipersiapkan oleh Allah untuk hamba yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi wajar Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha Kasih, yang sangat sayang kepada hambanya, menginginkan hambanya masuk surga secara langsung, ekspres, jalur ekspres. Orang yang akan masuk surga dengan jalur ekspres ini harus melalui dengan syarat, yaitu takwa. Apakah orang yang belum bertakwa tidak bisa masuk surga? Tentu jawabannya bisa. Akan tetapi harus melalui yang namanya pembersihan, melalui pengecekan, dibersihkan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Tentu hal ini sangatlah menyakitkan bagi kita sebagai hamba Allah apabila terlebih dahulu dimasukkan ke dalam nerakanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Maha Sayang kepada hambanya tidak ingin melihat hambanya disiksa di neraka baru dimasukkan ke surga. Akan tetapi alangkah baiknya seorang hamba itu masuk surga tanpa terlebih dahulu mampir di neraka. Tentu ini harus melalui beberapa syarat. Salah satunya adalah menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa. Kaum muslimin, sahabat mayasya dimanapun berada. Untuk memahami takwa ini, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah memberikan definisinya. Kata Imam Ali, takwa itu adalah al-amalu bit-tanzil wal khawfu minal jalil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ada empat aspek kata Imam Ali untuk melihat apakah kita sudah bertakwa. Yang pertama kata Imam Ali, khaufu al-amalu bit-tanzil, yaitu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab, yaitu Al-Qur'an. Terkait ini kita bisa menanyakan kepada diri kita, sejauh mana diri kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana diri kita terhadap larangan-larangan Allah yang ada dalam kitabnya? Sejauh mana perintah Allah yang telah kita laksanakan? Dan sejauh mana pula larangan-larangan Allah yang telah kita jauhi? Ini kita tanyakan pada diri kita. Kalau seandainya perintah-perintah Allah yang ada dalam kitabnya sudah kita laksanakan, sekian banyak larangan-larangan Allah sudah kita tunaikan,
yang sudah kita jauhi, itu pertanda bahwa kita sudah memiliki syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Thaha, tidaklah kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an itu untuk engkau menyusahkan umatmu. Di sini Allah mengatakan Al-Qur'an tidak diturunkan sebagai suatu yang menyusahkan. Tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk membangun umat, untuk membangun akhlak umat Nabi Muhammad SAW, menciptakan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang unggul, bukan untuk menciptakan generasi-generasi yang lemah. Maka perlu kita tanyakan kembali, sejauh mana ajaran-ajaran Al-Quran yang telah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin, sahabat Mahesa rahimakumullah. Yang kedua, kata Imam Ali, syarat untuk menjadi orang bertakwa adalah ar-ridha bil qalil, yaitu merasa ridho, merasa cukup dengan yang sedikit. Walaupun Allah Subhanahu wa taala melimpahkan atau memberikan rezeki kepada kita tidak banyak, sedikit dalam pandangan mata kita, akan tetapi kita masih bisa bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, itu tandanya syarat takwa sudah kita miliki. Akan tetapi ketika kita mendapatkan nikmat yang sedikit menurut pandangan mata kita, kita merasa tidak puas, kita merasa marah, itu pertanda bahwa syarat takwa masih jauh untuk kita dapatkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ali, syarat takwa adalah khaufum minal jalil, yaitu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan Allah selalu mengawasi kita. Pengawasan Allah ada di mana-mana. Kalau sudah ini kita rasakan, itu tandanya kita sudah memiliki syarat takwa. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-isti'dadu li yaumir rahil, yaitu kita mempersiapkan untuk perjalanan jauh di hari akhir. Kaum muslimin, sahabat Mayasa rahimakumullah, keadilan hanya kita bisa dapatkan ketika kita berhadapan dengan mahkamah Allah. Di mana di mahkamah Allah nanti tidak ada yang namanya KKN, tidak ada yang orang yang bisa kita sogok. Berapapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada gunanya di sisi Allah kalau tidak dengan amal soleh yang kita bawa. Oleh karena itu, 4 hal ini kaum muslimin, sahabat Mayasa rahimakumullah, jika 4 hal ini kita miliki, berarti kita sudah menjadi hamba yang bertakwa. Yang pertama, mengamalkan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Yang kedua, ridho dengan nikmat yang sedikit. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mempersiapkan bekal untuk mencapai atau untuk mempersiapkan diri menuju peristirahatan terakhir kita, yaitu yaumil akhir. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.